Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom, apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam kondisi sehat di dalam perlindungan Tuhan. Bertemu kembali dengan kita saat ini di dalam Sampaan Pagi Majelis Daerah Malang 3 Timur. Hari ini Jumat 8 November 2024 bersama kami dari GKJW Jemaat Lawang. Kita hari ini akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Ulangan 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Dan kita akan bersama-sama merenungkan di dalam tema budaya memberi yang semakin pudar. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengasihi kami, memberkati kami. Berkati kami Tuhan saat ini di dalam kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi iman kami untuk kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama kita akan membuka dari kitab Ulangan pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tahun penghapusan utang. Pada akhir setiap 7 tahun, engkau harus melakukan penghapusan utang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya karena telah diumumkan penghapusan utang demi Tuhan. Engkau boleh menagih dari seorang asing, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Namun tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti Dia janjikan kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika ada di antaramu orang miskin, salah seorang saudaramu di salah satu kotamu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menenggarkan hati ataupun menutup tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Sebaliknya, engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapapun yang diperlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran durjana. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan utang, dan engkau bermata culas terhadap saudaramu yang miskin itu dan tidak memberi apa-apa kepadanya. Ia akan berseru kepada Tuhan tentang engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah dengan berat hati apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu, segala yang diupayakan tanganmu. Sebab orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Saudaraku yang kasih Tuhan, budaya memberi yang semakin pudar. Itulah tema Sapaan Pagi kita saat ini dalam rangkaian bulan budaya. Saudaraku yang terkasih, pada bangsa Israel terdapat sebuah tradisi atau budaya atau hukum bahwa tahun penghapusan utang itu pada tahun ke-7 yang merupakan perintah Allah sendiri kepada bangsa Israel. Pada setiap 7 tahun, semua orang wajib menghapus hutang dari orang miskin yang berhutang kepadanya. Ini merupakan bagian dari
tahun Sabat setiap 7 tahun, di mana ladang-ladang dibiarkan kosong, kemudian hutang orang-orang miskin dihapuskan. Pada tahun Sabat ini semua orang istirahat, ladang-ladang juga beristirahat, dan mereka belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kepada pemeliharaan Tuhan saja. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang hendak diajarkan Tuhan mengenai penghapusan hutang orang miskin pada tahun ke-7 ini? Jawabannya yaitu pada ayat ke-11. Di sana tertulis di dalam ayat 11 sesuai terjemahan 2, sebab orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Itulah jawaban Tuhan kepada kita semuanya. Sebenarnya apa yang Tuhan hendak ingin ajarkan kepada umatnya, bahwa orang miskin itu haruslah dipelihara, dan Tuhan memelihara orang miskin, dan kita dipakai oleh Tuhan untuk sebagai saluran berkat memelihara orang-orang miskin. Tuhan mengajak kita untuk mengasihi, memperhatikan, dan berbagi dengan orang-orang miskin, karena Allah juga mengasihi orang-orang miskin, dan Tuhan mau memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi mereka yang miskin. Tuhan Allah sudah memberkati kita dengan limpahnya, dan Tuhan mau dari berkat itu juga untuk dibagi kepada orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongan kita dengan limpah pula. Dengan berbagi itu, apakah kita akan berkekurangan, saudaraku? Tuhan berjanji di dalam ayat yang ke-10, menurut terjemahan baru 2, di sana dikatakan ayat yang ke-10, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah dengan berat hati apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu, segala yang diupayakan tanganmu. Di sana ada janji Tuhan akan memberkati kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha jerilah kita, karena kita dipakai Tuhan untuk menyalurkan berkat itu kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hutang dosa kita pun sudah dihapus oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya di atas kayu salib. Anugerah yang melimpah tersebut mari kita syukuri dengan kita berbagi berkat untuk orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan kita menjadi anak Tuhan yang berbudaya memberi berkat kepada orang lain, sehingga budaya memberi itu tidak semakin hari semakin pudar, tetapi semakin hari budaya memberi, menolong orang miskin itu menjadi budaya yang setiap hari kita lakukan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami untuk mau berbagi dengan orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Karena itulah cara Tuhan memakai kami menjadi saluran berkat bagi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sapaan pagi kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat berkarya, selamat melayani Tuhan di hari ini. Tuhan beserta dengan kita dan membersamai kita seterusnya.